Oke guys, jumpa kembali bersama NDR JTRO Channel. Kali ini saya sedang itu sebenarnya kipasnya itu bukan rusak ya. Jadi kipas ini ingin diganti dinamonya. Sebenarnya ini kipas untuk kipas di meja ya. Kipas yang biasa kalau duduk itu ada kipas buat dinginin muka gitu ya, wajah ya. Ini dibuka dulu karena memang kipas ini dialihkan fungsi menjadi exhaust atau ventilasi udara di dapur. Karena memang itu kotor banget. Nah, jadi ini memang mau diganti dinamonya. Kalau untuk ukuran dinamo itu jangan yang besar. Nanti ukurannya ada. Jadi kita lepas dulu ini dinamo yang lamanya. Kotor banget ya. Itu lemak itu minyak karena memang posisinya di dapur. Jadi posisi dia kipas ini berada di atas kompor. Jadi kalau masak itu pastikan asapnya ke atas. Jadi bersama dengan minyaknya. Jadi pada nempel semua tuh. Jadi pada hitam. Nah, jadi ini lagi mau ngelepas dinamo lamanya. Itu pertama, emang awalnya dinamo yang awal itu udah rusak. Jadi ini dinamo yang kedua. Kebetulan ini pakai dinamo printer. Pakai dinamo printer. Nah, dilepas dulu. Itu pakai ini lem bakar ya. Nah, ini setelah dibersihkan nih. Nah, ini dinamonya. Nah, kipasnya baling-balingnya ini saya udah pesen kemarin di Shopee ya. Harganya lumayan murah tapi bagus. Saya pilih warna merah. Jadi pas banget. Saya memang punya cadangan dinamo yang udah lama saya beli nggak kepakai. Jadi dinamonya itu kalau pakai baterai dia bisa pakai 3 baterai, 2 baterai atau 1 baterai. Dan di kipasnya sendiri kan ada baterainya 1 ya, memang bisa dicas. Nah, ini lagi bikin lubangnya nih, biar dinamo yang baru sekarang ini bisa masuk. Bikin lubang dulu, karena lubangnya itu kecil, terus perbesar. Nah, ini pakai sordel. Jadi diperbesar lubangnya itu pakai sordel. Ini kipas duduk loh guys, tidak kipas yang ada di meja biasanya. Jadi kalau kalian punya kipas seperti ini, kalau memang rusak jangan dibuang dulu, sayang. Karena masih bisa berfungsi. Kalau memang cuman dinamonya aja, itu nggak masalah. Bisa cari dinamo, ya, pakai dinamo Tamiya bisa. Pakai dinamo Tamiya bisa itu. Ya, bisa banget. Cocok. Pas.
Nah, ini lagi diperbesar dulu nih lubangnya. Jadi memang prosesnya agak lama ya guys ya. Karena memang ini kan buatan tangan sendiri, dikerjakan sendiri gitu loh. Pakai ide sendiri. Memang kita namanya content creator memang harus serba bisa ya. Panas banget itu. Jadi lubangnya ini guys, jangan terlalu besar banget. Yang penting bisa masuk, nggak nyeplos. Yang penting pas masuk itu masih bisa nggak nyeplos gitu, yang nggak terlalu longgar. Jadi bersihkan dulu bekas-bekas sordelan. Nah, tadi dibuat itu biar dipastikan bisa masuk guys. Jadi dibuat jangan terlalu longgar juga, biar pas. Nah, ini dimasukin nih guys nih. Masuk gak itu? Oh, belum. Kurang lebar. Nah, jadi prosesnya kayak gini guys. Kalau kalian punya kipas kayak gini dilobangin. Jadi kalau kalian punya kipas seperti ini dinamonya rusak, itu bisa pakai dinamo Tamiya ya guys ya. Dan dinamo Tamiya bisa. Masuk kah? Kurang ya. Oh, kurang dikit lagi. Jadi jangan terlalu habis juga ya guys. Nah, jadi dibikin agak nggak terlalu bulat juga sih. Yang penting bisa masuk dinamonya.
Nah, itu sisa dari sordel. Jadi bukan kipas ini kayak gini aja ya guys ya, kipas kayak gini juga, maksudnya kayak gini juga, mungkin model dengan model yang lain ya. Nah ini masuk nih guys nih, nah itu masuk. Nah jadi kayak gini nih guys nih, jadi nggak terlalu full, jadi nggak terlalu tengah juga, jadi yang penting dia bisa masuk. Nah jadi kalau misalkan terlalu masuk, takutnya sih baling-baling ini mentok mentok ke body yang pink ini. Nah jadi tadi setelah tadi baling-balingnya dibuka dulu guys, jadi biar gampang. Nah, kita ini pakai lem tembak. Jadi sekelilingnya pakai lem tembak ya, jadi biar nanti nggak goyang di saat nanti kalau misalkan dia muter. Nah jadi posisi kayak gitu guys, jadi nggak sampai setengah badan si dinamonya itu. Jadi sekelilingnya itu dikasih lem bakar biar kuat. Dipastikan lem bakarnya cukup cukup ya guys ya, jadi buat sekelilingnya itu jadi bener-bener kuat ya. Nah kayak gitu guys. Jadi kalau punya kipas jangan dibuang dulu karena masih bisa fungsi. Nah sekarang pemasangan kabel. Ini kalau pasang kabel jangan sampai salah ya guys, masalahnya kalau salah itu anginnya itu ke belakang bukan ke depan. Nah ini masih banyak minyak guys, karena memang posisinya di dapur.
Nah ini kabelnya, karena aku nggak punya solasi buat perekat kabel, jadi aku pakai lem tembak aja guys. Untuk kipas nanti saya kasih link Shopee-nya, atau saya kirim nama tokonya yang kemarin saya beli. Nah kenceng nih guys ya, kenceng banget. Nah ini ditambah kenceng nih, lebih kenceng lagi. Nah jadi dinamonya itu guys, yang kalau nggak ada dinamo kayak saya seperti ini, pakai dinamo Tamiya bisa. Jadi maaf ya guys ya, ini cuma ala kadarnya apa adanya ya guys, kan ini memang tutorial. Daripada kalian punya kipas seperti ini tidak dipakai atau misalkan dibuang, sayang sekali ya, karena kerusakannya itu agak minim, masih bisa diperbaiki. Nah ini pemasangan guys. Kenapa saya bikin di situ? Karena kalau misalkan di dalam saya masukin ke dalam atas, dekat baling-baling, takutnya dia ke tarik ke atas. Jadi lebih baik saya di bawah, lebih aman, jauh dari baling-baling.
Nah, coba lagi guys ya. Nah, ini. Jadi kalau misalkan si anginnya ke belakang sebelum dipasang ke instalasi dapur, pastikan si anginnya itu ke depan guys, bukan bukan ke bawah, tapi ke atas. Nah, ini ngerapihin kabel. Jangan lupa subscribe ya guys, like, share, and comment kalau video ini bermanfaat. Karena sangat bermanfaat ya, daripada dibuang kipas sayang dong. Kita beli pakai duit, jadi jangan dibuang. Kalau memang kreatif bisa diperbaiki loh guys. Untuk dinamo nggak mahal kok. Nah, jadi kalau bisa kabelnya itu kan jangan sampai ada yang eh, lepas ya. Jadi direkatkan seperti ini guys. Jadi nanti kalau mau ngebersihin, pasti tanya gimana cara ngebersihinnya, gampang kok. Tinggal bersihin. Nah, ini guys. Ini di atas kompor. Ini ventilasi udara. Jadi kayak gini guys. Jadi ini dialihkan fungsi. Tadinya kipas angin meja, sekarang aku alihkan fungsi menjadi exhaust ya. Nah, ini pakai Pralon letter L ukuran 4 in. Nah, itu ya kencang ya guys jalannya. Ini ukuran 4 in. Memang dari awal saya mau bikin itu memang mau bikinnya dengan Pralon letter L ukuran 4 in. Dan saya cari waktu itu kipas seperti ini memang ukurannya sama 4 in ya. Jadi masuk guys. Jadi kayak gini posisi saya membuat instalasi ya. Jadi kalau memang kipas yang nggak terlalu besar kayak gini, ini juga lumayan guys. Karena kita masaknya juga nggak masak besar ya, cuma masak biasa aja. Oke guys, itu tadi cara memperbaiki kipas atau mengganti dinamo yang rusak. Jadi kalau kalian punya kipas seperti ini, kalau bisa jangan dibuang dulu karena masih bisa diperbaiki. Kalau memang rusaknya cuma dinamo, itu bisa kita beli dinamonya. Kalau memang rusaknya ada komponen lain, itu masih bisa dengan pakai dinamo ya. Jadi oke guys, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.